Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 22. Yakobus pasal 2 ayat 22. Kita baca Yakobus 2 ayat 22. 1, 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Firman Tuhan berkata di sini bahwa supaya iman menjadi sempurna, maka iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Melalui perbuatan-perbuatan iman akan menjadi sempurna. Kalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka iman itu tidak bisa menjadi sempurna. Jadi supaya iman menjadi sempurna, iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan, barulah iman itu sempurna. Karena itu di dalam surat atau kitab Yakobus pasal 2 dikatakan, di ayat di atasnya dikatakan, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatan. Nah, jadi di sini bahwa iman itu bisa menjadi sempurna. Kalau menjadi sempurna itu artinya mengalami suatu proses, suatu perjalanan, menuju kepada kesempurnaan. Nah, jadi iman itu mengalami suatu proses, berjalan, dari iman awal kemudian kepada iman yang sempurna. Nah, kalau iman itu menuju kepada kesempurnaan atau disempurnakan, artinya iman ini berbicara bertumbuh, Nah, iman ini bertumbuh. Nah, supaya iman ini bertumbuh atau menjadi sempurna, maka Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Iman itu apa? Nah, di sini dalam kitab Yakobus dijelaskan, yaitu di ayat ke-19, iman itu berbicara percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, atau juga bisa percaya kepada firman Allah, percaya kepada kuasa Allah. Nah, percaya ini berbicara iman, Tetapi firman Tuhan katakan kalau hanya percaya saja tidak cukup, karena setan-setan juga percaya, iblis juga percaya. Dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, dia percaya kepada firman Tuhan, dia percaya kepada kuasa Allah, bahwa Allah itu maha kuasa. Tetapi itu tidak ada gunanya. Bahkan di sini setan itu percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan sampai gemetar. Nah, manusia di sini bahkan ada manusia yang tidak takut sama Tuhan, tidak gemetar sama Tuhan. Tetapi setan di sini dia sampai gemetar sama Tuhan karena dia takut sama Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, karena Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah mengalahkan iblis di kayu salib di Golgota, sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi setan percaya kepada Tuhan, takut dan gemetar. Nah, jadi kalau hanya percaya saja, iman saja, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa itu tidak cukup. Nah, hanya percaya di dalam hati saja tidak cukup. Nah, di sini tentang iman ini didefinisikan oleh Rasul Paulus, itu di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kalau kamu percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan dibenarkan. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nah, jadi di sini iman itu dikatakan harus disertai dengan perbuatan. Nah, supaya iman itu sempurna. Iman. Nah, sekarang iman itu apa? Dan iman itu dari mana kita dapatkan? Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu berbicara tentang perkara-perkara rohani, tentang perkara kerajaan surga yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia.
sesuatu yang kelihatannya mustahil, ya. Nah, itulah berbicara tentang iman, ya, yaitu iman contohnya berbicara tentang Allah. Nah, manusia tidak pernah melihat Allah, ya, tidak bertemu Allah. Berbicara tentang Tuhan Yesus, ya, manusia nggak pernah ketemu Tuhan Yesus, hanya sedikit orang yang pertama pernah ketemu Tuhan Yesus, ya. Iman berbicara tentang surga, manusia nggak pernah melihat surga, hanya ada beberapa orang, sedikit orang yang pernah ke surga, nah, dan lain-lain, ya. Nah, jadi iman itu berbicara tentang sesuatu yang tidak dilihat oleh mata manusia, ya, berbicara tentang sesuatu yang ajaib, ya, yang di luar pikiran manusia, ya, akal budi manusia. Itulah iman. Contoh, bangsa Israel berjalan melewati, ya, laut Tebelau, atau kadang-kadang disebut laut kosong, ya, itu dengan berjalan di atas tanah yang kering, ya, itu kan tidak mungkin, ya. Nah, itulah berbicara tentang iman, ya, karena memang hal itu terjadi, yaitu pada waktu bangsa Israel, ya, dalam perjalanan mereka akan melewati laut merah atau laut Tebelau, atau kadang disebut laut kosong, maka Tuhan membuat air itu menjadi seperti tembok, ya, sehingga ada tanah yang kering, ya, yang bisa dilalui oleh bangsa Israel. Nah, jadi itu berbicara tentang iman. Iman itu berbicara tentang sesuatu yang ajaib, ya, sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, iman juga berbicara bahwa bahwa alam semesta ini diciptakan dari firman Tuhan, dari perkataan Allah. Nah, itulah iman, ya. Nah, jadi tadi Rasul Paulus mendefinisikan iman itu seperti apa di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya, jadi iman itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena itu berhubungan dengan keselamatan, berhubungan dengan seseorang mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Karena Ibrani pasal 11, ya, dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, jadi supaya manusia itu bisa mengenal Tuhan, ya, bisa percaya sama Tuhan, datang sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka dia harus punya iman, ya. Nah, kemudian dari mana iman itu bisa datang, ya? Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu sangat mudah, ya, didapatkan oleh manusia, ya, karena iman itu ada di dalam Alkitab, ya. Iman itu muncul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu ada di Alkitab, ya, ada di firman Tuhan. Karena itu iblis tidak suka sama Alkitab, kitab suci, ya. Karena itu iblis berusaha memusnahkan kitab suci, ya, menghilangkan pembuatan atau pencetakan Alkitab, kitab suci, ya. Atau yang nomor 2 adalah mengubah kitab suci, ya, dari kata-kata firman Allah, kata-kata kebenaran diubah, ya, sehingga tidak lagi mengandung kebenaran, ya. Diubah kata-katanya, ada kata-kata yang dihilangkan, ada kata-kata yang ditambahkan dari kata-kata firman Tuhan. Nah, itu yang disebut mengubah isi Alkitab, ya, walaupun mungkin masih Alkitab tapi sudah berubah. Nah, jadi yang pertama, iblis memusnahkan kitab suci, menghalangi kitab suci. Kedua adalah mengubah isi kitab suci. Ya, maka kita perlu hati-hati. Kita harus punya Alkitab panduan. Nah, terutama Alkitab zaman-zaman dulu, tempo dulu. Ya, ada Alkitab LAI terjemahan lama. Ya, nah, itu bisa menjadi patokan. Ya. Nah, jadi iman ini timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, kata Alkitab. Ya, kita bisa mendengar firman Tuhan melalui banyak cara. Bisa melalui khotbah seseorang, ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, khotbah. Nah, itu yang pertama, kita mendengarkan firman Tuhan. Terus yang kedua, kita bisa mendengarkan firman Tuhan yaitu dengan cara kita membaca Alkitab, ya. Karena itu membaca Alkitab paling baik kita membaca dengan bersuara, ya, supaya telinga kita bisa mendengar kata-kata kita. Nah, supaya ketika kita mendengar, maka iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu tempatnya tidak jauh, ya, tidak di langit atau di surga, ataupun tempatnya tidak di dalam laut, ya. Tapi iman itu sangat dekat dengan kita. Karena itu Musa berkata di dalam kitab Taurat dikatakan, ya, firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah, kemudian di dalam kitab Roma pasal 10 dikatakan, itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, jadi iman itu Tuhan sudah berikan kepada manusia, bahwa iman itu ada di dalam Alkitab. Ya, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, umat Tuhan, atau disebut dengan murid Kristus, tiap hari dia harus baca Alkitab, ya, karena Alkitab ini, ya, akan memberikan iman, ya, akan membawa pertumbuhan rohani, ya, buat orang yang percaya sama Tuhan. Jadi manusia enggak bergantung, ya, dari khotbah manusia, ya, dari perkataan manusia. Itu kita perlu belajar. Tapi yang nomor satu, manusia harus bergantung sama Tuhan Yesus secara pribadi, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, punya persekutuan dengan Tuhan. Karena itu di dalam surat 1 Yohanes dikatakan, persekutuan kami adalah dengan Bapa, ya, dan dengan anaknya. Kemudian Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, jadi kita harus punya persekutuan, itu hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus, dan berbicara juga dengan Alkitab ini, ya, karena Alkitab adalah firman Allah, firman Tuhan yang tertulis, ya. Nah, jadi setiap hari kita perlu membaca Alkitab ini, ya, seperti jemaat di Berea dalam kitab Kisah Para Rasul. Jemaat di Berea setiap hari menyelidiki kitab suci, ya, mereka mempelajari, ya, apa yang dikhotbahkan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu benar atau tidak, sesuai tidak dengan kitab suci. Nah, kitab suci ini berbicara tentang hukum Taurat, berbicara tentang kitab nabi-nabi. Nah, jadi jemaat di Berea mempelajari setiap hari. Akhirnya mereka ketemu dan mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus tentang Yesus itu benar, karena di kitab suci ada menulis tentang Mesias atau tentang Yesus Kristus. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Berea, mereka percaya kepada Yesus, ya, mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, ya. Karena kebanyakan orang Yahudi pada hari-hari ini mereka belum percaya kepada Yesus, mereka masih berpegang kepada hukum Taurat atau perjanjian lama. Nah, jadi di sini, ya, bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu iblis berusaha menghalangi adanya kitab suci, dan iblis juga berusaha menghalangi untuk manusia, umat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sehingga iblis membuat namanya pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat, ya. Nah, orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, ya, mereka, iblis berkarya, ya, di balik itu, ya, sehingga menyampaikan pengajaran-pengajaran yang salah, ya, yang tidak sesuai dengan maksud dari Alkitab, ya, dari firman Tuhan, dari kitab suci. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita perlu mendengarkan firman Tuhan setiap hari supaya kita punya iman, dan firman Tuhan itu adalah makanan rohani, makanan buat iman kita, sehingga iman kita bisa bertumbuh, bisa kuat. Seperti manusia, kalau dia tidak makan, dia akan lemah dan tidak bisa bertumbuh. Demikian juga kalau manusia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan, dia tidak akan kuat imannya, dia akan lemah, ya. Kalau dia lemah, maka dia akan mudah diganggu oleh iblis, oleh setan. Dia akan mudah dijatuhkan oleh iblis, oleh setan. Dia akan mudah digoda oleh iblis, oleh setan, ya. Dia akan menjadi seseorang atau suatu makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak bisa memiliki kuasa, yang tidak bisa melawan setan. Nah, itu setan sangat senang, ya, seperti itu, supaya manusia itu bisa dibodoh, bisa diinjak-injak, bisa diperbudak, ya, bisa dibinasakan oleh iblis, oleh setan-setan. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa iman itu
bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan supaya sempurna. Jadi tidak ada jalan yang lain ya supaya iman itu bisa sempurna atau bertumbuh, harus dengan perbuatan ya. Nah, perbuatan apa yang dimaksud ya? Nah, perbuatan-perbuatan apa yang dimaksud? Nah, kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Kita akan baca 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di dalam Alkitab itu kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur ini ada di Perjanjian Lama. Itu dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, kesukaannya ialah firman Tuhan. Nah, kalau di zaman Perjanjian Baru berbicara Injil. Nah, artinya iman itu ya, dia harus ya, pertama tadi dengan perbuatan. Itu pertama dia harus mau membaca Alkitab, mau mempelajari firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan itu artinya mempelajari ya firman Tuhan, mempelajari, menyelidiki firman Tuhan itu siang dan malam, artinya setiap hari. Siang dan malam itu berbicara waktu dalam satu hari, atau berbicara setiap hari ya, siang dan malam. Nah, kemudian di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, kitab Yosua pasal 1 ayat 8, kita akan baca Yosua 1 ayat 8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, di sini Tuhan berkata sama Yosua supaya Yosua di sini memperkatakan kitab Taurat atau memperkatakan firman Tuhan, atau di zaman sekarang berbicara memperkatakan Injil ya, firman Kristus ya. Memperkatakan firman Tuhan ya, karena kitab Taurat ini berbicara firman Tuhan ya. Kitab Taurat ini adalah kitab aturan di Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Baru adalah Injil atau kabar baik atau firman Kristus ya. Jadi memperkatakan firman Tuhan, atau di masa Perjanjian Baru memperkatakan Injil atau firman Kristus. Jadi firman Tuhan itu harus diperkatakan ya. Di dalam Alkitab dikatakan firman Tuhan itu harus diperkatakan, firman Tuhan itu harus diucapkan. Jadi firman Tuhan itu tidak cukup disimpan di dalam hati ya, tapi firman itu harus diucapkan supaya firman itu bekerja ya. Nah, supaya seseorang atau kita yang mengucapkan firman Tuhan itu, kita juga akan menjadi kuat ya secara rohani ya. Karena itulah fungsi kenapa kita harus memperkatakan firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dalam kitab Lukas ayat 4, ketika iblis berkata, perintahkan batu ini menjadi roti. Nah, itu yang pertama, pencobaan pertama. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Nah, Tuhan Yesus mengucapkan firman Allah, memperkatakan firman Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan Yesus melawan iblis ya, itu dengan memperkatakan firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan. Karena dalam Efesus pasal 6, firman Tuhan itu seperti pedang roh. Nah, firman Tuhan itu seperti pedang ya. Ketika mengucapkan firman Tuhan, firman itu seperti pedang. Nah, firman itu akan menusuk iblis ya, akan menikam dia, karena firman itu disebut pedang roh ya. Karena itu firman Tuhan itu perlu diucapkan ya. Contoh seperti ketika seseorang kerasukan setan, sebelum didoakan atau diusir dengan nama Yesus, bisa diucapkan firman Tuhan dulu, diperkatakan firman Tuhan. Contohnya Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 ya, bisa berkata contoh demikian ya. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus bertepuk segala
yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini contoh yang memperkatakan firman Tuhan. Udah kemudian sesudah itu, sesudah memperkatakan firman Tuhan, bisa seperti itu. Dalam nama Yesus setan pergi. Nah, ini contoh ya, kita memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang diperkatakan itu memiliki kuasa. Ya. Di dalam kitab Ibrani pasal 4 dikatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya. Asalkan firman Tuhan itu kita ucapkan dengan iman, dengan percaya, dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, ya, maka firman itu akan memiliki kuasa. Nah, jadi Tuhan berkata sama Yosua, perkatakan kitab Taurat ini. Ya. Kemudian yang kedua disuruh merenungkan siang dan malam, seperti yang ditulis dalam Mazmur 1 ayat 2-3. Tuhan menyuruh Yosua untuk merenungkan firman Allah. Nah, di sini dalam Alkitab bahasa Inggris merenungkan itu disebut dengan meditation atau meditasi. Ya, meditasi itu siang dan malam. Nah, jadi meditasi ini banyak orang berpikir kalau meditasi sering dihubungkan dengan kebatinan, ya, seperti praktek-praktek kebatinan. Contoh seperti yoga atau tenaga dalam dan lain-lainnya. Ya. Karena banyak berbicara meditasi. Tapi Alkitab di sini sudah menulis dalam bahasa Indonesia disebut renungkan, tetapi dalam bahasa Inggris ditulis meditation, meditasi. Nah, jadi meditasi ini sebenarnya kalau kita kembali ke Alkitab itu adalah berbicara hal rohani, yaitu merenungkan firman Tuhan, meditasi firman, atau merenungkan firman, mempelajari firman Tuhan, meditasi. Nah, tetapi iblis sering mengambil hal-hal rohani, ya, di Alkitab. Ya, sehingga meditasi lebih berunsur kepada sesuatu unsur kebatinan atau unsur sesuatu yang gaib, ya, atau roh atau supranatural yang di luar Tuhan, ya. Nah, jadi iblis banyak mengambil pola-pola di Alkitab ini, ya. Contoh kalau kita lihat di dalam Alkitab ini ada pola baptisan air, ya. Bahkan di Perjanjian Lama ada namanya orang itu ditahirkan dengan air, ya. Iblis juga memakai air ini, ya, sehingga ada namanya harus mandi kembang atau mandi dibasuh dengan air, ya, karena dengan tujuan tertentu, ya. Nah, jadi iblis ada dunia ada mengambil hal-hal dari Alkitab, ya, contoh-contoh seperti praktek-praktek tersebut. Nah, karena praktek-praktek yang tadi itu di Alkitab tidak ada, yang ada itu seperti baptisan air atau pentahiran. Ya, pentahiran di Perjanjian Lama itu ya memakai seperti darah, ya, darah dari binatang, ya, binatang yang khusus, ya. Itu pola hukum Taurat Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru itu baptisan air. Dan ya seperti itu. Ya, jadi iblis banyak mengambil pola-pola dari Alkitab. Ya. Nah, contoh di sini Alkitab menjelaskan tentang memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan. Iblis juga mengambil pola itu, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang disebut dengan mantra-mantra, ya, mengucapkan mantra-mantra supaya tiba-tiba ada datang kekuatan, ya, tiba-tiba ada roh-roh halus, ya, yang akan membantu gitu. Nah, itu dengan mengucapkan kata-kata atau yang disebut mantra. Jadi iblis banyak mengambil pola dari kitab, ya. Jadi iblis juga membaca Alkitab, dia mempelajari Alkitab, ya, tetapi bukan dengan tujuan yang baik, bukan dengan tujuan untuk bertobat, untuk mengenal Tuhan, tapi dengan tujuan untuk dia mengetahui kekuatan Tuhan itu seperti bagaimana, kekuatan gereja Tuhan itu kayak gimana, rencana Tuhan itu seperti gimana, dan apa yang harus dia lakukan untuk melawan Tuhan, untuk melawan umat Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita jangan sampai kalah dengan iblis, ya, karena kalau seseorang dia bangga, dia senang kalau dia sudah mungkin mempelajari Alkitab, atau mungkin kalau boleh disebut sekolah, ya, tentang Alkitab, ya, karena iblis juga setiap hari dia, pokoknya iblis itu dia juga iblis itu mempelajari Alkitab. Nah, jadi kalau kita hanya sebatas belajar aja, tahu firman Tuhan, itu belum cukup, ya. Nah, karena itu kita harus melakukan firman Tuhan, itulah yang disertai perbuatan. Nah, jadi iblis kalah, ya. Iblis itu tahu ayat firman Tuhan, ya, dengan jelas, pasal, ayat, koma, titik. Iblis itu tahu, daya ingatnya bagus, itu tahu semuanya, ya.
Tetapi iblis kalah, atau yaitu bahwa iblis itu tidak melakukan firman Tuhan. Ya, dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Dia hanya sekedar mengetahui. Ya. Nah, jadi manusia jangan hanya bangga kalau dia tahu Alkitab. Ya, dengan melalui banyak hal dia tahu. Ya, tapi dia nggak melakukannya, itu percuma, sia-sia. Ya, seperti iblis tahu tapi tidak melakukan. Maka di sini firman Tuhan berkata bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan supaya iman itu menjadi bertumbuh, hidup, dan menjadi sempurna. Nah, jadi perbuatan-perbuatan di sini akan dibagi menjadi dua. Ya, perbuatan-perbuatan yang pertama kali yang harus kita lakukan sehubungan dengan iman. Yang paling pertama, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kita harus mengucapkan firman Tuhan. Maka bagusnya kalau kita membaca Alkitab itu bersuara. Apalagi kita ketemu suatu ayat yang bagus. Contohnya Yosua 1 ayat 8 tadi. Ayat yang kadang disebut ayat emas, ya, ayat yang bagus. Maka kita bisa baca dan bersuara. Contoh, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, jadi kita ya usahakan lebih baik ya kita membaca Alkitab dengan bersuara. Nah, itu yang nomor satu, yaitu memperkatakan firman Tuhan, ya. Nah, kemudian yaitu yang nomor satu ya dalam hal membaca Alkitab. Terus kedua, kita mengucapkan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang disebut ayat nas ya, ayat mas yang bagus. Contohnya tadi seperti Yosua 1 ayat 8. Ya, masih banyak ayat-ayat yang bagus ya di Alkitab ya, ayat atau ayat mas. Nah, kemudian itu memperkatakan firman Tuhan. Terus yang kedua adalah kita memperkatakan janji Tuhan, ya, itu dengan mulut kita. Contoh janji Tuhan, Mazmur, ya, kitab Mazmur yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ya, itu di dalam kitab Mazmur 23, ya, kitab Mazmur 23 yang berjudul Tuhan Gembalaku yang baik, ya. Nah, jadi kita bisa perkatakan Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan, ya. Saya tidak akan kekurangan karena Tuhan Yesus adalah gembala saya. Tuhan Yesus adalah gembala agung saya. Nah, jadi kita memperkatakan firman Tuhan nomor satu. Yang kedua adalah memperkatakan janji Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan dan janji Tuhan itu sama. Cuma kalau janji firman Tuhan itu lebih khusus karena Tuhan memberikan janjinya. Nah, contoh Mazmur 23 ayat 1, janjinya adalah Tuhan sebagai gembala yang memelihara umatnya, melindungi umatnya sehingga tidak berkekurangan. Nah, itu bisa kita ucapkan dengan mulut kita. Nah, jadi langkah yang pertama dari perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Yakobus 2 ayat 22, yang paling pertama ya, kita harus memulai dengan mengucapkan atau memperkatakan firman Tuhan. Kemudian kedua, memperkatakan janji Tuhan, ya. Nah, tetapi sebelum kita mengucapkan itu, di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan kita harus percaya dulu di dalam hati. Walaupun kita memperkatakan firman, mengucapkan firman, walaupun kita mengucapkan firman Tuhan sama setan atau iblis, tapi dalam hati kita nggak percaya, nggak beriman, itu pun tidak berguna, tidak sia-sia. Ya, jadi sebelum kita mengucapkan dengan mulut kita, memperkatakan dengan mulut kita, di dalam hati kita ini harus percaya dulu, harus yakin, atau punya iman, harus yakin, harus percaya. Nah, baru kita ucapkan, baru kita perkatakan. Nah, yang tadi memperkatakan firman Tuhan, yang kedua memperkatakan janji firman Tuhan. Nah, yang ketiga ada sesuatu yang berbeda ya di Perjanjian Baru, ya. Ini tadi perintah Tuhan sama Yosua. Kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Apa yang baru di dalam Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Baru berbicara hal yang baru. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4, kita akan baca 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah,
Nah, ini firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu atau bahasa roh adalah bahasa lidah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, dia membangun dirinya. Nah, membangun dirinya, kitab terjemahan lama ditulis membangun imannya, membangun kerohaniannya. Nah, jadi tadi kita harus memperkatakan firman Allah, memperkatakan janji Tuhan dalam kehidupan kita dengan iman. Yang ketiga adalah kita harus mau, karena ini firman Tuhan bilang harus suka pakai bahasa roh, pakai bahasa roh. Bahasa roh itu punya kegunaan untuk berdoa, menyembah Tuhan, bisa juga untuk memuji Tuhan. Nah, jadi kita suka pakai bahasa roh. Nah, kalau kita pakai bahasa roh itu artinya kita berdoa sama Tuhan, berbicara sama Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 14 dikatakan bahasa roh itu adalah kata-kata untuk berhubungan dengan Tuhan atau berdoa kepada Allah. Juga ditulis dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Nah, jadi kita harus pakai bahasa roh. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang terakhir dikatakan, bukan ayat yang terakhir, yaitu di ayat yang ke 39, jangan melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kita harus pakai bahasa roh setiap hari. Karena 1 Korintus pasal 14 dikatakan Rasul Paulus itu suka doa pakai bahasa roh. 1 Korintus 14, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, aku berkata-kata dengan bahasa roh melebihi kalian semua. Nah, artinya Paulus itu orang yang suka berdoa pakai bahasa roh. Nah, jadi yang nomor satu, iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Yang pertama adalah dengan perkataan, dengan ucapan. Yang tadi adalah dengan mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan janji firman Tuhan. Yang ketiga adalah dengan berbahasa roh. Berbahasa roh. Nah, bahasa rohnya bisa untuk berdoa, bahasa rohnya bisa untuk memuji Tuhan, bahasa rohnya bisa untuk menyembah Tuhan. Pokoknya pakai bahasa roh. Maka iman kita akan bertumbuh dan menjadi kuat. Nah, kemudian yang bagian yang kedua, sesudah kita memperkatakan firman Tuhan, sesudah kita berdoa pakai bahasa roh, yang nomor dua, kita harus melakukan firman Tuhan. Harus melakukan firman Tuhan. Apa yang ada ditulis di Alkitab ini harus kita lakukan. Maka iman kita akan bertumbuh, iman kita akan menjadi kuat, akan menjadi sempurna. Walaupun kita memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan, berdoa pakai bahasa roh, tapi kita nggak mendukung, nggak mendukung, yaitu dengan cara kita enggan atau malas, atau tidak mau melakukan firman Tuhan, maka pertumbuhan rohaninya pun akan terganggu. Nah, itu akan disebut kurang, kurang atau tidak lengkap. Nah, jadi harus disertai dengan perbuatan. Nah, perbuatan-perbuatan itu ada di Alkitab, yang sudah ditulis di Alkitab. Contoh di Alkitab secara garis besar, yaitu kita harus mengasihi perintah Tuhan di Perjanjian Baru. Sesudah kita memperkatakan firman, berdoa pakai bahasa roh, maka kita harus dengan iman untuk melakukan perintah Tuhan, untuk mengasihi, untuk berbuat kasih, untuk berbuat baik. Nah, itu garis besarnya. Kemudian kalau didefinisikan dengan lebih kecil lagi, maka akan muncullah kita harus suka berdoa. Itu ada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, kalau iman kita disertai dengan perbuatan-perbuatan, artinya kita harus suka berdoa. Kita harus suka berdoa setiap hari. Bukan berdoa ketika pergi ke gereja pada hari Minggu, sesudah pulang dari gereja enggak berdoa lagi. Nah, harus berdoa. Kemudian harus beribadah. Di dalam kitab Lukas pasal 4 itu ditulis bahwa Yesus memiliki kebiasaan, yaitu setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadah untuk beribadah. Nah, jadi Yesus punya kebiasaan setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat untuk ibadah. Jadi kalau kita sekarang ini bukanlah Sabat secara jasmani, yaitu Sabat secara rohani yang disebut hari Minggu. Kalau Sabat secara jasmani itu bukan hari Minggu tapi hari Sabtu. Nah, inilah ibadah dari orang-orang Yahudi, itu hari Sabtu. Karena Sabat itu kalau di penanggalan internasional atau Gregorian itu jatuhnya hari Sabtu. Tapi kita di hari Minggu. Nah, karena kita adalah Sabat rohani.
hari Sabat rohani. Nah, jadi kita ibadah juga di hari Sabat, tetapi hari Sabat rohani yaitu hari Minggu, karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya, kalau kita lihat Alkitab. Nah, jadi setiap hari Minggu kita harus beribadah. Ya, contoh Yesus sudah memberikan teladan bahwa dia punya kebiasaan setiap hari Sabat dia ibadah. Nah, kita harus ibadah di sini. Nah, jadi kita ibadah ya bisa dalam bentuk ke tempat-tempat gedung gereja, atau mungkin ada suatu tempat yang tidak ada gedung gereja, mungkin dalam bentuk rumah pun itu bisa juga. Yang penting itu adalah perkumpulan, ya, persekutuan orang-orang yang percaya untuk memuji menyembah Tuhan. Karena dalam kitab Matius pasal 18 dikatakan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan berkenan, Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, ada hadirat Tuhan. Kalau 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, ya, 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namaku itu berbicara orang yang punya iman, orang yang sehati, ya, orang yang mau mencari Tuhan, ya, maka Tuhan hadir, Roh Kudus hadir. Nah, di situ tidak ditulis apabila Tuhan hadir di suatu bangunan gereja, nggak ada ditulis, ya, tapi hanya ditulis 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika mereka ibadah itu belum ada gereja, ya, memang ada bait Allah itu di Yerusalem, tapi kalau di luar Yerusalem, contoh Rasul Paulus waktu memberitakan Injil ke Filipi, ke Korintus, ke Kolose, ya, itu kan tidak ada gereja, ya, hanya rumah aja. Nah, tetapi bisa menjadi tempat ibadah, ya, Tuhan bisa hadir. Nah, jadi yang paling penting adalah perkenanan Tuhan. Walaupun ada bangunan gereja yang mewah, yang besar, ya, tapi Tuhan gak berkenan, ya, seumpama Tuhan gak berkenan pun sia-sia. Walaupun hanya ibadah mungkin ya di rumah biasa, atau mungkin di kampung-kampung atau apa, tapi hatinya haus rindu sama Tuhan, punya iman, ya, Tuhan hadir. Nah, artinya Tuhan berkenan. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh bangunan, dan Tuhan tidak memberikan aturan buat Tuhan hadir karena ada bangunan. Ada bangunannya mewah, ada AC, ada pokoknya ada proyektor, ada apa-apa, enggak. Tapi Tuhan hadir kalau orang itu mereka punya iman, dan mereka punya hati kerinduan mau mencari Tuhan, ya, mereka punya kerendahan hati, mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, itu Tuhan hadir, ya. Enggak berbicara hal-hal fisik. Nah, itu semua ada ditulis di Alkitab. Nah, jadi di sini sesudah kita memperkatakan firman, kita harus lakukan apa yang ditulis oleh Alkitab. Apa aja yang ditulis Alkitab? Tadi contohnya doa, harus baca Alkitab, itu harus kita lakukan supaya iman kita hidup, supaya iman kita bertumbuh. Kita malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ibadah, ya, artinya iman kita tidak disertai perbuatan. Artinya iman kita nggak bisa bertumbuh, iman kita nggak bisa menjadi kuat, iman kita nggak bisa menjadi sempurna, ya, karena kita nggak mau, ya, nggak mau melakukan, nggak mau taat namanya. Nah, kemudian juga ada perintah Tuhan yang sangat penting, yaitu yang disebut dengan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20, dan juga ada di Markus 16 ayat 16, yaitu tentang bahwa kita harus memberitakan Injil. Nah, jadi kalau iman kita disertai perbuatan, kita juga harus mau memberitakan Injil. Orang Kristen atau umat Tuhan harus memberitakan Injil. Ya, kalau kita nggak mau memberitakan Injil, malas, ini tugas pendeta, ini tugas gembala, ini tugas penginjil. Saya hanya fokusnya kerja aja, ya, dapat uang, atau dengan contohnya seperti itu. Nah, itu tidak bisa, artinya imannya nggak disertai dengan perbuatan, karena dia nggak mau memberitakan Injil, dia nggak mau mendukung pemberitaan Injil. Mungkin dia nggak memberitakan Injil, tapi dia saya ada uang, saya kasihlah untuk pekerjaan Injil, untuk pekerjaan Tuhan, supaya Injil bisa diberitakan dengan lancar. Itu masih mending, ya, masih lumayan, artinya dia ada terlibat, ya, mendukung dalam pemberitaan Injil. Tetapi seharusnya dia sendiri harus memberitakan Injil, tapi masih lumayan, ya, daripada sama sekali tidak terlibat dalam pemberitaan Injil, ya. Nah, karena kalau umat Tuhan tidak memberitakan Injil, dalam kitab Yeskiel itu suatu hari Tuhan akan menuntut, ya, bahwa menuntut dia, ya, karena dia tidak mau memberitakan Injil, tidak mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena Injil ini berbicara tentang keselamatan, ya, karena orang mendengarkan Injil bertobat, artinya dia selamat masuk surga. Tapi kalau tidak mau memberitakan Injil, berarti ada jiwa-jiwa yang tidak sempat diselamatkan atau tidak diselamatkan karena tidak mendengarkan Injil. Nah, suatu hari Tuhan akan
menuntut kepada manusia atau kepada orang-orang tersebut. Ya, karena itu kita harus melakukan perintah Tuhan, ya, tapi bukan dengan takut saya dihukum oleh Tuhan suatu hari, ya, karena nggak memberitakan Injil. Nah, jangan, tetapi harus didasarkan dengan kasih. Saya harus memberitakan Injil, ini memang perintah Tuhan, tapi karena saya punya kasih, karena saya ingin dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa supaya manusia itu selamat, ya, tidak masuk neraka, tidak dikuasai oleh iblis, oleh setan. Nah, seperti itu. Nah, masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan, ya, termasuk mengembalikan milik Tuhan atau yang disebut persepuluhan, itu ada di dalam Alkitab. Ya, ya, mungkin kadang-kadang orang berkata persepuluhan di Perjanjian Baru ini hanya sebatas di kitab Matius dan Lukas, di mana Yesus menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tetapi kalau kita melihat, ya, Rasul Paulus itu ada menulis tentang persepuluhan. Kita akan melihat di dalam kitab Ibrani. Ya, Ibrani pasal 7. Itu ayat 8. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-8, kita akan baca sama-sama 1 2 3. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Nah, jadi sebenarnya apa sih kata-kata ini, ya? Nah, jadi ada Alkitab terjemahan lain juga yang bisa dijadikan referensi, ya. Ya, jadi saling melengkapi, ya, penafsirannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam Ibrani pasal 7 ayat 8 dikatakan bahwa manusia-manusia yang fana menerima persepuluhan, yaitu contohnya di Alkitab imam-imam, ya, mereka menerima persepuluhan dari bangsa Israel, ya. Nah, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia, nah, dan di sana ia, ini berbicara tentang Yesus, ya. Yesus ini adalah Melkisedek, ya, karena dahulu Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham, ya, dan dikatakan, dan di sana ia, Yesus, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Artinya Yesus di sini, ya, dia masih tetap menerima persepuluhan, ya, karena manusia-manusia fana ini menerima persepuluhan, ini mati, tetapi dia yang di sana itu dia hidup, dia masih tetap menerima persepuluhan. Nah, ini ada terjemahan ayatnya, ya, di referensi Alkitab terjemahan lain, ya, kalau kita kumpulkan di satu, ya, dan dari ayat kata-kata ini, ya, artinya Yesus dia di surga, dia masih menerima persepuluhan, masih menerima persembahan persepuluhan. Artinya persembahan persepuluhan itu masih tetap dijalankan sampai hari ini, karena Yesus di surga dia masih tetap menerima persembahan persepuluhan, ya. Tetapi bukan berarti uang atau barang itu ditransfer ke surga, ya, tapi uang itu pertama kali dipersembahkan sama Tuhan, kemudian Tuhan akan mengarahkan kemana uang atau barang itu untuk disalurkan, ya, kemana, ya, ya, bukan menurut perintah manusia, tapi adalah menurut pimpinan Tuhan atau menurut pimpinan Roh Kudus. Tuhan menggerakkan hati umat Tuhan kemana akan menyalurkan uang atau barang-barang tersebut sesuai kehendak Tuhan, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu contoh, ya, kita harus memberikan persepuluhan, contoh. Nah, itu berbicara tentang ketaatan, ya. Nah, dan lain-lainnya, ya, memberitakan Injil dan lain-lainnya. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan suatu hari Tuhan akan membalasnya. Dia akan memberikan upah seperti orang yang bekerja sama seorang bos, ya. Orang yang bekerja dari pagi, seorang pekerja harian bekerja dari pagi, siang, sore, malam, ya. Ketika dia sudah selesai kerja dalam hari itu, ketika dia akan pulang ke rumahnya, maka bosnya memberikan dia upah, ya. Nah, demikian juga ketika manusia, ketika umat Tuhan yang melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, pada hari yang Tuhan sudah tentukan, maka Tuhan akan memberikan upahnya, akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, karena mereka percaya sama firman Allah, karena mereka mau melakukan perintah Tuhan. Itu berbicara iman yang disertai perbuatan. Nah, jadi itulah iman, ya, harus disertai dengan perbuatan. Yang pertama adalah perkataan, harus mengucapkan. Kita akan melihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 14. Ibrani pasal 4 ayat 14. Kita akan baca 1 2 3.
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya. Jadi di sini firman Allah berkata bahwa kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Jadi kita sebagai orang percaya atau boleh disebut orang Kristen umat Tuhan itu harus mengucapkan firman Allah, tidak boleh diam, harus ucapkan firman Allah. Jadi di sini Ibrani 4:14 dikatakan berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita akui, kita pegang teguh. Contoh, oleh biru-biru Yesus saya sudah sembuh. 1 Petrus 2:24 kita berkata, oleh biru-biru Yesus saya sudah sembuh. Nah, kita yakin pegang teguh. Nah, tadi memperkatakan, kedua adalah melakukan. Nah, sesudah kita berkata oleh biru-biru Yesus saya sudah sembuh, kita harus bertindak. Yang tadinya tidur nggak bisa bangun, dia harus bangun dengan iman. Ya, karena dia bilang, dia yakin oleh biru-biru Yesus sudah sembuh, maka dia harus bertindak bangun. Ya. Kemudian contoh Markus 16 ayat 17-18. Markus pasal 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, dia yakin, dia orang yang percaya, dia akan ngomong bahasa-bahasa yang baru. Maka dengan iman dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya orang yang beriman, saya menerima Roh Kudus, saya menerima baptisan Roh Kudus. Saat ini saya akan berdoa dengan bahasa-bahasa yang baru. Saya akan berdoa pakai bahasa roh. Dia buka mulutnya dengan iman, dia bertindak dengan iman, maka akan keluar bahasa roh, akan keluar bahasa-bahasa yang baru. Tapi kalau dia hanya diam aja, maka firman Tuhan itu, janji itu hanya sekedar perkataan, tidak terjadi dalam hidupnya. Maka itulah yang disebut dia harus disertai dengan perbuatan, dan perbuatannya ini harus sesuai perkataan dia. Di dalam kitab Mazmur itu dikatakan bahwa yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, ada di ayat di kitab Mazmur berkata, ya, yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Artinya apa yang dia sudah ucapkan, apa yang dia sudah omongin atau yang dia sudah janjikan, bahkan di sini apa yang dia sudah sumpah atau nazar, walaupun itu rugi, dia akan tetap melakukannya karena dia sudah ngomong. Artinya disebut dia menepati janjinya, menepati perkataannya, walaupun rugi, dia tetap lakukan. Nah, itulah orang beriman. Artinya orang yang beriman itu melakukan sesuai apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. Contoh, dia bilang sama seseorang, saya mau kasih kamu 1 juta, Pak Ma. Waktu itu mungkin dia ada 2 juta gitu. Tiba-tiba dia berbagai hal, dia hanya bisa punya 1 juta gitu. Tapi karena dia sudah ngomong, sudah janji, ya dia kasihlah 1 juta. Artinya dia udah nggak ada uang, karena sebelumnya dia sudah ngomong, sudah janji. Nah, itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang berpegang kepada perkataan. Ya, di dalam kitab Mazmur dikatakan berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dia sudah bersumpah tapi itu rugi, dia tetap jalankan. Nah, contoh di dalam Alkitab itu ada namanya Yefta, yang di dalam kitab Hakim-Hakim, di mana waktu itu Yefta bernasar atau bersumpah sama Tuhan, atau berjanji sama Tuhan. Dia bilang, kalau saya pulang dengan selamat dari mengalahkan musuh-musuh saya, yaitu Bani Amon, dia bilang, maka yang pertama kali keluar dari rumah saya akan persembahkan buat Tuhan. Nah, itu nasar janji Yefta. Nah, jadi dia berperang melawan musuhnya itu Bani Amon dan dia menang. Ya. Dan dia ketika dia pulang ke rumah, maka pertama kali yang keluar dari rumah itu adalah anaknya, yaitu anaknya satu-satu, itu anaknya perempuan. Nah, dia sudah bersumpah, sudah bernasar. Dia nggak bisa nggak jadi yang saya udah ngomong ini nggak jadi karena anak saya cuma 1 orang aja. Nah, tapi karena dia sudah bersumpah, sudah bernasar, maka dia harus menepati perkataan dia. Maka dia persembahkan anaknya, ya, disembelih, ya, dikorbankan buat Tuhan karena dia sudah bernasar, bersumpah. Maka firman Tuhan berkata, hati-hatilah kalau kita bernasar, jangan sembarangan, ya. Bahkan Alkitab dalam Perjanjian Baru itu dilarang untuk bersumpah, katanya demikian, jangan kamu bersumpah demi langit, jangan kamu bersumpah demi bumi. Ya, supaya apa? Karena manusia kan sering melakukan kesalahan. Nanti kalau dia bersumpah tiba-tiba dia salah, dia rugi nanti. Maka di Alkitab berkata, jangan kamu bersumpah demi langit dan demi bumi. Kalau iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Jadi nggak perlu sampai harus bersumpah, saya bersumpah begini-begini. Nah, itu Alkitab bilang jangan kamu bersumpah. Kalau iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Nah, jadi seperti itu. Artinya orang yang beriman itu adalah orang yang berpegang kepada perkataan dia. Ketika dia sudah berkata, maka dia akan melakukan seperti yang dia katakan.
Ketika dia berkata, oleh biru Yesus saya sudah sembuh, dia melakukan seperti apa yang dia katakan. Dia akan buktikan, dia akan melakukan dengan iman. Dia tadinya nggak bisa bangun, dia akan percaya, dia akan bertindak. Dia tadinya nggak bisa makan, dia bertindak, dia makan, mulai makan. Ya, walaupun hanya sedikit-sedikit, tapi dia lakukan. Nah, jadi itu berbicara. Iman disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka iman itu akan sempurna. Tapi kalau kita nggak pernah mau memperkatakan, nggak mau melakukan firman Tuhan, ya maka iman itu akan sia-sia saja. Maka di dalam kitab Yakobus pasal 2 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Juga disebut adalah iman yang kosong, ya, iman yang tidak ada gunanya, iman yang sia-sia. Ya. Nah, di dalam Alkitab itu digambarkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu tentang hamba-hamba yang dikasih talenta atau minat. Yang punya satu talenta, yang punya satu minat itu, talentanya itu, minatnya itu dimasukkan ke dalam sapu tangan. Ya, kemudian dia kuburkan ke tanah. Tetapi yang lain, hamba-hamba yang lain, ketika mereka dapat minat atau talenta, mereka kembangkan, mereka bikin usaha, mereka bikin berdagang sehingga dapat keuntungan, dapat hasil. Nah, ini berbicara tentang iman, ya, orang Kristen atau orang percaya Tuhan berikan iman, tapi imannya tidak mau dilakukan, ya, tidak mau memperkatakan firman Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, ini akan dituntut oleh Tuhan, sehingga pada waktu tuannya datang, mana mina yang saya kasih? Dia kasih ini, wah, tuannya marah, ya, karena mina yang dia kasih tidak dijalankan oleh hambanya. Maka firman Tuhan berkata, hei hamba yang jahat dan pemalas, katanya. Nah, tuannya marah dan dia dihukum oleh tuannya. Nah, jadi demikian, kalau kita punya iman, maka kita juga dituntut. Kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan supaya iman kita menjadi sempurna. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, Yesus Kristus membawa iman kita kepada kesempurnaan. Supaya iman kita menjadi sempurna, kita harus memperkatakan firman Allah, memperkatakan janji firman Tuhan, berdoa pakai bahasa roh. Kemudian sesudah itu kita harus melakukan seperti apa yang kita ucapkan, melakukan perintah-perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab ini, ya, seperti mengasihi, memberitakan Injil, mengembalikan milik Tuhan atau yang disebut persepuluhan, beribadah, ya, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan lain-lain apa yang ada tertulis di Alkitab. Kalau kita melakukan itu semua, nanti suatu hari, ya, Tuhan akan memberikan upah kepada hamba-hambanya. Dia akan memberikan upah, dia tidak akan cuma-cuma. Karena itu di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 dikatakan, di dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Mungkin manusia bekerja sama manusia, bisa jadi dia tidak dapat gaji, ya, dia tidak diberikan penghargaan, ya, sebagai kerja dia bisa. Tetapi kalau manusia dengan Tuhan atau umat Tuhan dengan Tuhan, pasti Tuhan itu akan memberikan upah, akan memberikan pahalanya buat kita, karena kita melakukan perintahnya, melakukan tugas yang dia berikan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.